Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya kalian semua? Ibu harap tetap dalam keadaan sehat ya. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Pada hari ini, kami akan belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami agar kami senantiasa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran pertama kita di kelas 5 dengan judul materi Mengapa Manusia Berdosa. Kamu bisa baca materi tersebut di dalam kitab Kejadian 3. Apakah dosa? Kata dosa berasal dari bahasa Ibrani pasya, yang berarti pemberontakan atau pelanggaran. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Lalu Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Jadi, Adam dan Hawa memiliki segalanya untuk dapat bahagia satu sama lain. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan itu sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah akan memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengar perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis tahu bahwa manusia akan bahagia jika mereka taat dan setia kepada Allah. Karena itu, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Ini karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Maka iblis menggunakan ular untuk membujuk mereka. Ular pun datang dan menggoda Hawa. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam suaminya. Adam pun memakan buah itu. Nah, pada saat itulah dosa masuk dalam hidup mereka. Mereka takut dan gentar, dan penderitaan menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih menuruti keinginannya sendiri. Sekarang, mereka sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani menjumpainya. Namun, tidak ada satupun manusia yang dapat melarikan diri dari Tuhan. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya.
Sebagai hukuman mereka, Allah berfirman kepada Adam bahwa Adam akan bersusah payah mencari rezeki. Kemudian Hawa bersusah payah saat mengandung, dan ular akan berjalan dengan perutnya dan memakan debu tanah seumur hidupnya. Lalu, mengapa semua manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengan Tuhan dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik. Adam adalah bapa dari semua manusia yang hidup. Jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Maka semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang-orang berdosa. Namun, Allah masih tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk tetap hidup. Namun mereka harus hidup di luar taman indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat pada perintah Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya. Namun kita sering sekali tidak taat. Allah menghendaki kita untuk mengasihinya. Namun kita sering tidak mengasihinya. Allah menghendaki kita untuk tidak sombong. Tapi kita sering sombong. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, dengan berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal baik lainnya. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari cerita ini kita tahu bahwa akar dari dosa itu adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah. Karena itu, ketika iblis datang menggodamu, maka kamu harus melawannya. Jika kamu merasa tidak kuat untuk melawan godaan iblis, maka berdoalah kepada Tuhan, memohon kekuatan kepadanya, supaya kamu dijauhkan dari dosa-dosa yang akan mendukakan hati Tuhan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengarkan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.